Halo semuanya, perkenalkan nama saya Triunika dengan NIM 302311029. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah MSDM Global dengan dosen pengampu Bapak Robert Tua Barasa MM. Di video kali ini kita akan membahas sebuah konsep yang sangat krusial dalam dunia bisnis, yaitu Corporate Social Responsibility, atau yang biasa kita sebut dengan CSR. Sebenarnya apa sih CSR itu? Secara sederhana, CSR adalah bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, melalui CSR, perusahaan tidak hanya berfokus untuk mencari keuntungan materi, tetapi juga wajib berkontribusi positif bagi masyarakat dan ikut menjaga kelestarian lingkungan di sekitarnya. Namun, seringkali kita melihat perusahaan menjalankan CSR hanya sebatas bagi-bagi sembako, donasi sesaat, atau kegiatan seremonial jangka pendek. Tapi, apakah CSR yang ideal memang seperti itu? Nah, esensi utama dari sebuah program CSR baru benar-benar teruji ketika masyarakat yang menjadi sasaran menilai dan merasakan adanya dampak nyata yang mengubah hidup mereka secara jangka panjang. Salah satu sektor paling efektif untuk memberikan dampak berkelanjutan ini adalah melalui pilar pendidikan. Salah satu contoh nyata yang menarik perhatian saya adalah program CSR yang dijalankan oleh PT Bank Sentral Asia (TBK) melalui pilar bakti pendidikan. BCA memiliki program beasiswa prestisius yang menjaring anak-anak SMA berpotensi dari berbagai kalangan masyarakat. Mereka dikuliahkan secara penuh, diberi uang saku, dilatih karakternya, hingga akhirnya dipersiapkan menjadi profesional. Program ini bukan sekedar hanya bantuan finansial habis pakai, melainkan sebuah investasi sosial untuk memutus rantai keterbatasan ekonomi masyarakat. Tetapi itu kan teorinya. Bagaimana dengan realita di lapangan? Apakah masyarakat yang menerima program ini benar-benar merasakan dampaknya? Untuk membuktikannya, saat ini saya sudah terhubung dengan seorang alumni penerima beasiswa BCA sejak lulus SMA, yang kini bahkan sudah sukses meniti karir dan bekerja di BCA Bandung. Langsung saja, mari kita dengar testimoni dan cerita lengkapnya di sesi wawancara berikut ini. Check it out. Oke, baik. Sekarang kita langsung mulai ke pertanyaan wawancaranya, yaitu yang pertama. Pertama-tama boleh perkenalan dulu secara lengkap, nama, lulusan, dan program beasiswa BCA apa, dan sekarang apa nih kesibukannya, Kak? Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Angelita, biasa dipanggil Angel. Aku dulu ikut beasiswa BCA di program PPBP, itu program pendidikan bisnis dan perbankan. Yang nama sebelumnya adalah PPA, program pendidikan akuntansi. Dan sekarang sibukan aku kerja di BCA dan sekarang aku ditempatkannya di Bandung gitu. Dulunya bagaimana awal mula waktu masih berstatus SMA kemarin itu tahu tentang program beasiswa BCA ini? Oke, jadi sebenarnya awalnya itu pas SMA dulu, masih kelas 11 SMA kelas 2, tahu adanya BCA tuh dari webinarnya BCA. Jadi di sekolah itu ditanya siapa yang mau ikut webinar BCA gitu. Nah, di webinar itu dijelasin lah tentang beasiswa-beasiswa yang ada di BCA. Dengan di webinar itu yang menjadi host adalah HCM-nya BCA sendiri, Human Resource-nya, dan dengan tamu kayak lulusan PPA-nya gitu, lulusan PPA dan PPTI. Jadi di situ dijelasin lah tentang apa aja yang bakalan didapetin di program beasiswa ini. Terus kayak benefitnya apa, terus kita bakalan belajarnya tuh di mana. Terus ternyata kerjasama juga sama kampus-kampus yang top juga di Indonesia begitu. Nah, pada waktu SMA kemarin itu, apa sih kekhawatiran terbesar dari pihak kakak atau orang tua kakak mengenai kelanjutan studi ke perguruan tinggi? Apakah ada kendala biaya atau pertimbangan lain? Sebenarnya sih pas SMA dulu belum terlalu yang mikir gimana banget buat kuliah. Karena kan aku mulai seleksi BCA kan di kelas 2 SMA ya. Jadi kayak bukan di akhir-akhir SMA nih yang biasanya kan orang sibuk untuk mencari perkuliahan atau universitas mantu di kelas 3 kan. Nah, tapi aku kayak di kelas 2 tuh udah cobain yang beasiswa ini. Jadi sebenarnya belum terlalu bagaimana banget untuk kayak kuliah di mana atau kayak punya pilihan apa. Sebenarnya belum ada, walaupun sempat ngomong-ngomong kayak bakalan kuliah di mana dengan jurusan apa, dan ternyata pas tahu ada beasiswa BCA ya udah coba dulu deh, dan kebetulan jurusannya juga sejalan karena aku dulu SMA-nya di IPS kan. Aku udah kenal sama ekonomi lah begitu kan, kayak ekonomi, dan aku ikut beasiswanya makanya di PPBP, di perbankannya dengan basic akuntansi seperti itu. Jadi kalau untuk ditanya apakah sebelumnya udah tahu mau masuk univ apa atau kendala apapun, kayaknya belum karena masih kelas 2 SMA sebenarnya gitu. Proses seleksi beasiswa BCA untuk lulusan SMA kan terkenal sangat ketat nih, dan berlapis. Kalau yang ada di aku searching di Google itu ada tes psikotes, wawancara, dan kesehatan, dan lain-lain. Nah, bisa ceritakan perjuangan atau momen yang paling mendebarkan nih saat kakak mengikuti rangkaian tes-tes
tersebut? Oke, kalau buat tesnya bener banget ya, kayak ada banyak banget lapisannya gitu. Kalau nggak salah ada 6 ya, di 2 kali psikotes, 2 kali wawancara, terus sebelum administrasi di awal dan di akhir dengan medical check up full. Sebenarnya kalau ditanya kesulitannya, sebenarnya nggak begitu sulit karena dari administrasi aja tuh cuman kayak ngumpulin nilai rapot gitu dengan jadi kayak semua seleksinya kebetulan online kecuali yang medical check up di akhir. Jadi sebenarnya menggampangkan kita banget buat ikut tes dengan seleksi-seleksi yang ada. Cuman kalau misalkan ditanyakan mendebarkannya itu yang paling mendebarkannya itu bagian mana? Bagian wawancara nih, karena kan basicnya aku SMA, dimana aku kayak gak ngerti nih dunia wawancara tuh kayak gimana. Kalau misalkan psikotes, itu kita bisa cari tahu kan, apa sih soal-soal yang biasanya dikeluarin saat psikotes, atau enggak soal-soal seperti apa yang biasanya dijalankan saat psikotes gitu. Tapi kalau untuk wawancara kita nggak bisa cari tahu. Jadi kayak emang bener-bener kayak belajar pengalaman banget, dimana kayak lihat teman-teman tuh enak banget yang masih main-main, masih ini, masih itu. Aku sempet kayak, aku kebetulan ikut sama temanku dulu, teman SMA aku. Kita ikut tes bareng, dimana kayak di itu tuh tesnya di masa-masa ujian akhir sekolah. Jadi pulang dari setelah ujian Hmm. sekolah SMA, pulang kita langsung ikut psikotes, terus lanjut wawancara gitu. Jadi kayak di tengah kayak belum lagi buat belajar buat ujian besoknya kan. Jadi Iya, kayak di iya, iya. tengah-tengah itu dengan orang lain yang masih happy-happy mungkin ya, tapi kita udah kayak mikirin tes ini, tes itu gitu, terus kayak mau wawancara nih gimana gitu. Jadi kayak udah pusing duluan nih sebelum teman-teman gitu sih. Tapi kalau ditanya mendebarkannya pas wawancara, karena kita nggak tahu siapa yang wawancarain kita, seberpengaruh apa mereka terhadap penempatan kita juga gitu. Terus kayak Iya. mau ngomong apa nih pas wawancara, nggak tahu banget. Jadi kalau ditanya yang paling mendebarkan ya pas wawancara sih. Mana 2 kali lagi. Oh, 2 kali, oke. Tapi, puji Tuhannya udah terlewatkan Iya, nih. dan Sekarang ternyata udah menjadi siswa nggak penerima sesusah itu kok beasiswa. teman-teman. Jadi kayak wawancaranya Mmm, tuh sebenarnya lebih ke kayak mau tahu kepribadian kita aja sih sebenarnya. Tapi jadi so far jawab asik sejujurnya sih. aja ya? Betul, asik sih. Mhm. Oke, oke. Nah, bagaimana reaksi pertama kedua orang tua dari Kakak ketika tahu, anaknya yang belum lulus SMA ya kan, waktu itu kan, Betul. udah mendapat jaminan beasiswa penuh nih untuk kuliah dari sebuah bank, apalagi bank BCA yang di mana seperti yang kita ketahui, bank BCA adalah bank terbesar ya, kalau kita ketahui. Reaksi ya. Aduh, kayaknya nggak tahu ya, karena sebenarnya bingung sih. Karena kan sebenarnya kalau ditahu lulusnya enggaknya tuh nggak yang kayak misalkan kita ujian nih untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, kayak misalkan kita ikut SMPT atau apa tuh kan ada kayak satu web yang bilang, oke kamu lolos gitu kan. Dengan ujian ini kamu Iya, iya. misalkan kamu lolos atau kamu gagal kayak gitu. Nah di program BCA ini nggak ada nggak ada pernyataan kalau kita itu lolos atau tidak. Jadi sebenarnya Jadi kan kita misalkan kita tes nih, tesnya kan tes admin dulu nih, tes administrasi. Jadi di mana kita apply mhm, apply nilai-nilai rapot kita di web yang mereka udah sediain. Terus nanti kita oke. sertakan email aktif kita kan. Jadi kayak kita cek aja tuh email kita. Oh ternyata masuk. Oke kamu diajak untuk seleksi selanjutnya. Sampai seleksi lah kayak psikotes Oke. pertama, psikotes kedua, terus langsung lanjut wawancara pertama di hari psikotes kedua. Jadi itu hitungan menit gitu diumuminnya gitu. Jadi kamu siap gak siap harus langsung lanjut wawancara pertama gitu kalau kamu lulus. Terus nanti di-emailin lagi ya lebih lanjut untuk kalau lanjut di wawancara kedua. Terus kalau udah wawancara kedua akan di-emailkan lagi kayak hampir sebulan kali ya untuk lanjut ke medical check up. Setelah medical check up kita akan ditawarkan untuk tanda tangan kontrak langsung aja. Jadi sebenarnya nggak ada pernyataan kayak selamat kamu lulus dalam program beasiswa PCA itu sebenarnya nggak ada. Tapi kita ujuk-ujuk dimasukin satu grup gitu untuk ayo kalian mau nggak nih tanda tangan kontrak gitu. Selama tes nggak ada sih, nggak ada keluar kayak dana spesial pun sih. Kecuali paling kayak misalkan kita medical check up, paling ke tempat medical check up-nya aja. Kayak kan transportasi ataupun Oh, pas kita ngejalanin tes-tes online-nya kan paling kayak ada beberapa kertas. Nah, terus kayak kertasnya itu harus dikirimkan ke pihak BCA-nya sendiri, yaitu di Jakarta, di Pluit, di kantor pusatnya. Paling itu doang sih, tapi sisanya nggak ada sih. Ya, dan itu pun dokumennya langsung diminta kirim jadi satu. Jadi nggak yang berkali-kali kirim gitu. nah setelah tahu nih kan, udah masuk nih, udah menjadi penerima beasiswa BCA.
Seperti apa sih lingkungan belajar yang disediakan oleh pihak BCA atau fasilitas apa aja nih yang didapatin dari beasiswa BCA sendiri itu, Kak? Oh, oke. Kalau misalkan fasilitas yang dikasih sama BCA, yang fasilitas dulu ya. Fasilitas yang dikasih sama BCA. Jadi BCA itu punya learning centernya sendiri, namanya BLI. Nah, itu tuh di Sentul. Jadi satu gedung itu tuh khusus untuk development karyawannya BCA. Jadi kayak ada training, teller segala macam CSO tuh di situ. Ataupun misalkan karyawan BCA yang mau masuk ke jenjang karir berikutnya itu akan di training dulu di situ. Sebagaimanapun kita yang setiap dibeasiswakan BCA itu akan diajarkan atau akan di learning kan di situ gitu. Itu yang pertama. Itu kampusnya ada sendiri. Terus kita dapat dormitory terkhusus program PPBP dan PPTI itu dapat dormitory. Jadi kayak asrama gitu. Jadi semua itu isinya kayak anak-anak program PPBP dan PPTI begitu. Terus kita juga dapat uang saku setiap bulannya. Selain itu kita juga dapat kayak makan siang gitu. Jadi di BLI itu seluruh karyawan ataupun seluruh orang yang ada di gedung itulah ya, kayak setiap jam makan siang tuh udah ada makan siangnya. Jadi kita kayak nggak perlu mikirin mau makan siang apa kayak gitu. Terus untuk program PPTI itu tuh mereka dapat laptop karena kan mereka sistem IT kan. Jadi mereka mungkin harus membuat program atau website. Jadi mereka didukung oleh BCA dengan laptop begitu dengan ketentuan yang mereka inginkan gitu lah ya untuk penggunaan mereka. Sedangkan kalau kita karena kita programnya akuntansi, jadi mungkin laptop kayaknya kurang ini ya. Jadi kita biasanya tuh dikasihnya kayak lebih ke kalkulator gitu. Dan untuk program PPBP dan PPT itu kita sama-sama disupport oleh buku atau e-book yang secara resmi sih dari BCA begitu. Selain itu kita juga dikerjasamakan dengan kampus-kampus yang lumayan gede ya di Indonesia kayak yang tadi untuk PPT itu di BINUS, terus untuk aku PPBP itu di Untar dan nanti juga yang di Atmajaya seperti itu. Terus untuk lingkungan belajarnya sebenarnya enak banget karena BCA tuh sebenarnya memfasilitasi banget kayak anak-anak beasiswanya atau anak trainernya untuk belajar. Jadi di Dambeli sendiri tuh bukan ruang kelas doang, tapi banyak banget ruang belajar yang disiapin oleh mereka. Jadi kayak ada komunal gitu buat kita belajar bareng-bareng, belajar kelompok atau apapun itu. Di RTB-nya tuh pun begitu. Jadi kayak banyak ruang-ruang untuk kita bisa belajar bareng sama teman-teman. Tapi mungkin lebih ke kalau bagi aku ya agak sedikit pressure ya di awal-awal karena saat masuk itu kan seperti yang kita tahu ya, mungkin orang-orangnya juga memiliki ambisi yang besar gitu untuk stay di beasiswa ini karena Apakah ada kegiatan dari program beasiswa BCA ini yang seperti kegiatan menjaga lingkungan atau yang berdampak terhadap masyarakat yang dilakukan selama menjadi penerima beasiswa BCA? Apakah ada, Kak? oh, ada sih. Nah, jadi kayak menariknya, enaknya di program BCA itu dia sangat mendukung kayak anak-anaknya itu bukan fokus belajar aja nih. Jadi kalian tuh di program PPBP itu dididik bukan soal kalian harus pinter gitu. Enggak. Tapi di sana uniknya adalah yang bikin sebenarnya aku pressure banget. Di sana tuh bukan cuman orang-orang yang pinter, tapi orang-orang yang lebih ke smart gitu, lebih ke kayak inisiatifnya tuh tinggi banget. Jadi walaupun kita tuh kayak kalau kita SMA atau SMP dulu, kita terkenal kayak mungkin orang pinter diem gitu. Mungkin yang jago olahraga ya udah jago aja di olahraga, belum tentu mereka bisa di secara akademik mereka bagus gitu. Tapi enggak, di BCA tuh enggak. Jadi mereka tuh bahkan emang menurut aku emang sedikit orang-orang yang pilihan ya. Jadi kayak mereka tuh orang yang kayak bisa apa aja gitu. Jadi kayak belajar ayo, kegiatan apa aja ayo. Jadi di BCA sendiri tuh kita dididik untuk bukan soal belajar aja nih kalian. Percuma kalau nilai kalian IPK kalian 4, IPK kalian 3 sekian, 3,9, tapi sosial kalian kurang gitu. Sedangkan kan kita hidup nggak cuman kayak akademik doang kan. Jadi di BCA sendiri tuh banyak banget kegiatan-kegiatan selain dari akademik yang bikin kita tuh kayak refreshing, terus kayak emang yang ayo kalian bisa kok selain dari akademik kalian harus tonjolin yang lain kayak gitu banyak banget. Jadi kayak banyak banget acara kayak diadain outbound, diadain acara seperti ekstrakurikuler setiap tahun itu dipertandingkan dan digabungkan dengan kelas-kelas lainnya. Jadi kita bukan satu kelompok dengan kelas kita sendiri yang kayak ya udah ini kelas kita jadi kayak udah deket banget gitu. Enggak, tapi kita emang benar-benar dicampur-campur dengan angkatan yang lain, kelas yang lain, jurusan lain. Jadi yang emang kayak benar-benar dibondingkan gitu. Nah, untuk selain dari yang kayak olahraga gitu, BCA juga biasanya kita PPBP PPTI setiap tahun biasanya kita adain yang kayak
kegiatan ke panti asuhan, entah itu anak-anak atau yang orang tua seperti itu untuk kegiatan mungkin berbagi. Terus kadang kita juga diadain kayak donor darah gitu. Nah itu ada eventnya sendiri. Mungkin di saat lagi kosong, misalkan dari satu semester ini kosong 3 bulan. Nah biasanya di tengah-tengah bulan itu, yuk kita adain apa gitu. Misalkan live musik, segala macam bazar. Nah nanti uangnya buat kita beliin sembako buat anak-anak di panti asuhan gitu. Nanti walaupun kita nggak semua ke panti asuhannya, tetap ada panitia yang dibentuk dari Iya. ya anak-anak PPBP dan PPT sendiri yang mewakilkan program kita untuk kasih itu semua gitu. Tapi yang untuk partisipasi kita seluruh anak PPBP PPTI, yuk kita bikin live musik misalkan dari yang bakalan ikut kelas ini semuanya diikut sertain sih. Kalian bebas mau nyumbang apapun misalkan di acara itu, tapi diadain bazar. Nanti dari bazar itu sekian persennya akan disisihin untuk itu. Gitu sih. Dulu Bun, untuk tanggapan, bagaimana tanggapan kamu mengenai program CSR beasiswa BCA ini? Dan apakah dampaknya terasa sangat nyata? Menurut aku buat program beasiswa BCA ini oke banget sih buat orang-orang yang mungkin kayak bingung kan mau kuliah di mana atau kayak abis ini mau ngapain gitu kan. Sebenarnya boleh-boleh aja, apalagi kan sebenarnya BCA sendiri tuh udah strukturin kalau misalkan program ini nih dijalaninnya pas kita kelas 2 SMA, dimana kalau misalkan nantinya kita tidak lolos oleh program ini, kita bisa lanjut nih ngikutin seleksi-seleksi perkuliahan yang lain. Sebenarnya itu nggak ganggu banget. Makanya dari awal aku pengen coba karena emang sebenarnya nggak ganggu aku banget. Jadi kayak keterima ya udah, kalau nggak keterima juga ya udah gitu. Jadi sebenarnya bagus banget sih dan ngebantu banget karena kan kita juga dapat gelarnya tuh gelar S1 dengan title universitas yang juga gede banget di Indonesia. Jadi sebenarnya walaupun nih seandainya kita tidak ditawarkan penempatan oleh BCA pun kita bisa pakai title S1 kita dari kampus tersebut untuk melamar ke perusahaan-perusahaan lain gitu. Dan di beasiswa BCA sendiri itu kita dapat sertifikasi dari BCA resmi bahwa kita telah lulus program beasiswa dari BCA sendiri. Jadi sebenarnya kita udah punya pegangan nih, gitu. Jadi sebenarnya oke sih buat diikutin. Kerja di BCA, bagaimana kamu melihat komitmen sosial dari perusahaan ini dari dekat? Apakah mereka memang benar-benar konsisten memberikan dampak ke masyarakat atau Kalau ditanya kayak apakah BCA kayak bener-bener yang seleksinya ya, dan itu bahkan sebelum kerja aja kita bisa lihat kayak karena kan aku sendiri kayak penerima beasiswanya kan, gimana cara BCA itu mendapatkan anak-anak beasiswa ini sendiri gitu. Jadi seleksinya tuh banyak banget, kayak bahkan di tahun-tahun yang belakangan ini, yang apply dari program ini sendiri tuh bisa 10.000 orang. Padahal yang keterima cuma 200 dari 10.000 itu. Gitu. Jadi yang kayak kalau ditanya seleksinya bener-bener nggak sih atau cuman comot-comot doang gitu? Enggak kok, seleksinya asli banget. Kayak bener-bener banget. Kayak aku sendiri sebenarnya kalau ditanya background, keluarga aku juga nggak ada yang background BCA gitu. Jadi aku bener-bener ngerasain sendiri, aku apply sendiri, aku admin sendiri, administrasinya. Terus aku ikutin semua seleksinya dan itu semua fair. Kalau emang kamu lulus, oke, kamu lulus, kamu keterima kok gitu. Dan teman-teman aku apa ya, kalau misalkan PPBP digambarin dalam satu kalimat, worth it untuk diikutin oleh semua orang sih kalimatnya. Karena dalam sisi apapun, kalian akan tahu benefitnya setelah kalian emang ikutin gitu. Karena dulu aku kayak terbantu banget sih dengan dosen-dosen yang juga baik-baik sih. Jadi kayak kita benar-benar diajarin dan makanya aku bilang kayak worth it untuk diikutin. oke? Yeay. Baik, itu tadi wawancara kita kepada Kak Angel sebagai penerima dari program CSR PT BCA dengan program beasiswa BCA. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Angel atas bersedia untuk diwawancara. Thank you juga Saya semuanya. akhirin, dadah. Bye-bye.